Pak Zon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah diberi rahmat dan karunia-Nya kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, meringankan tangan untuk menuju rumah saudara kita Bapak Mansudin Koto dalam rangka halal bihalal dan sekaligus mencabut undian untuk wirid bulan besok. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua IKMP Bapak Mansudin Koto dan beserta anggota wirid, dan yang saya hormati Bunda Kanduang, ibu-ibu Bunda Kanduang IKMP, dan yang saya hormati Humas IKMP, yang mana pada hari ini hadir ada 5-6 orang. Selanjutnya acara kita hari ini adalah halal bihalal. Jadi halal bihalal ini kita minta kepada penasihat IKMP untuk membuka acara, yaitu Bapak Supardi Koto, Adi Supardi Koto, dulu mantan sekretaris ini, sekarang dia penasehat. Kepada Bapak Adi Supardi Koto kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada ahli baik atau tuan rumah ataupun pembawa acara, bahwasanya sebenarnya itu bukan penasehat, bukan apa, sebenarnya ini kebersamaan gitu. Tapi dibilang seperti itu, ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana saat kini alhamdulillah suasananya Idul Fitri. Tadi acaranya dalam konteks itu adalah halal bihalal. Seiring selawat kita selalu kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau membawa dari alam yang gelap, begitu kata yang tertua, kepada alam yang terang benderang ini. Mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita dapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya terima kasih mengucapkan kepada panitia atau ahli baik. Ini tidak konteks kita saat ini adalah hanya halal bihalal. Yang kedua tadi saya dengar adalah mencabut giliran untuk arisan. Namun bulan depan, ya, untuk bulan depan.
Namun hal demikian tentu dalam hal ini saya secara pribadi yang saya hormati Mama Ambo dengan segala hormat, Uang Tua Ambo dengan segala hormat, Kakak Ambo dengan segala hormat, Uang Sumando Ambo dengan segala hormat, dan juga adik-adik Ambo dengan segala hormat. Dari lubuk hati yang paling dalam, Ambo mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekhilafan, kesalahan, baik segala cara bicara atau gaya atau langkah atau ucapan. Dari lubuk hati yang paling dalam kami sekeluarga mengucapkan. Yang kedua adalah kita sebenarnya ini banyak, mungkin karena kita berhalangan masih ada yang di kampung. Karena ranah Minang itu kalau 3 hari rayo itu sampai seminggu rayo. Nyo memang momen. Tapi inyo balik kampung berarti inyo lo balik kemari. Bukan kita segitu-gitu. Ambo bertanya dari ketua berapa orang kesatu kini itu? Berapa anggota kini itu? Habis waktu itu Ambo tanyakan, kami habis pertemuan malam itu, ya gitu ya, di rumah Martini Koto. IKNR Sekjen Sekretaris Jenderal IKNR, Ikatan Keluarga Minang Riau, Provinsi Riau. Jadi bukan Pekanbaru, Provinsi Ambo. Kami habis bersilaturahmi malam kemarin karena diundang, dipanggil sebagai kemenakan. Karena beliau katanya sih akan mencalon ketua DPD RI katanya untuk independen. Semoga makanya dijalin silaturahmi. Harapan kami adalah satu, mau bilang sama ketua, dijalin komunikasi silaturahmi. Kita tidak butuh uang, tapi kita butuh, kalau memang dia ada, kita butuh pena rekomendasi. Nah, kalau PT-nya mungkin agak bare cuma dia kawas, tapi rekomendasi kalau nyo punya pena, kalau nyo punya link, awak kuat, tapi kalau tidak punya link tidak bisa juga. Nah, itu yang ambo konsultasikan sama Pak Ketua, Pak Mansurdin. Kita tidak bicara lagi PKDP, kita tidak bicara lagi atau yang lain-lain, KPS segala macam. Kita bicara orang Minang. Nah, jadi itu, walaupun awak di Koko berdiri sendiri gitu. Tapi dalam secara keutuhan, nah, contoh izin anggota DPR provinsi, anggota DPR RI itu ada yang warnanya merah, ada warnanya hijau, ada kuning. Tapi ketika dia bicara Minang, inyo jadi cie. Nah itu, jadi awak bukan takut-takut, tapi konteks kita bicara Minangkabau awak cie. Walaupun di situ tuhnya berdebat tuh, iya kan mak ya? Walaupun benderanya kuning, hijau atau apa warnanya terserah. Arahnya perlu Ambo sampaikan adalah Ambo ingin sama ketua, mungkin sama pengurus yang lain, Pak Sekretaris, Ambo ingin bahwasanya berdirinya hal yang ekonomi, bukan sosial saja. Kadang kalau sosial saja, kadang timbul jenuh. Mode-mode itu saja, mode-mode itu saja. Ambo ingin ekonomi itu dari mana? Itu yang Ambo inginkan kami konsep dengan ketua sebenarnya. Walaupun Ambo kadang hadir, kadang tidak, karena mungkin jarak. Tapi komunikasi tetap terjalin, termasuk dengan elok sendiri. Ambo konsep Ambo itu, Ambo ingin mereka-mereka yang ada yang berkompeten itu dipergunakannya penanya. Itu apa? Makanya pas sampai ke ketua, izin tolong ke Kesbangpol daftarkan secara resmi kok. Di situ baru dari pemerintah itu ada subsidi namanya UMKM. Ambo inginkan itu yang menginginkan. Jadi bisa lah teman-teman satria, bisa dari UMKM itu, bisa di kabarnya, atau manggali apa juga dari UMKM itu minimal entah 1.000, 2.000, 3.000 sampai 10.000 lah subsidi ataupun apa. Dengan pembayaran itu ringan gitu loh, tidak memberatkan awak lo. Kalau balik kalau minjam kartunya ngapain? Itu sebenarnya konsep. Makanya bahasa bukan sosial ekonomi, dulu Anda pernah cerita ekonomi sosial. Jadi ekonomi itu bisa berjalan sosial. Tapi kalau sosial dulu ekonomi nggak ada, itu nonsens, berat, barik.
Itu yang sebenarnya itu. Karena kalau untuk silaturahmi is oke. Kalau untuk kita urusan dana, kalau untuk kita pengajian itu sangat dana. Tapi konteks di balik itu awak harus menciptakan, awak harus bisa menciptakan sesuatu yang lebih dari sisi ekonomi. Karena seekonomi itu kalau zaman ini kok, ekonomi itu penggerak sesuatu gitu loh, pendorong gitu, penyemangat gitu. Jadi kalau ekonomi wakna itu kadang-kadang lah dek sagan awak itu, konten tak lasu apa ada sih ya. Kadang bapak suah dia maaf boleh hebatkan. Nah itu loh. Nah itu kadang-kadang kita enggak, kita biar fresh, biar enjoy gitu. Itu yang terima kasih tadi itu. Supaya apa? Makanya ambo dengan segala hormat, mama ambo juga kayak yang tua apa. Itu kita harus wacanakan dan harus kita konsep dan harus kita kerjakan. Tidak bisa. Oh orang kira-kira ada bisa, kenapa kita tidak bisa bertanya? Itu memang harus gigih. Nah itulah pengurus. Bagaimanapun Pak Ketua memang gigih. Latihan, nggak usah cerita. Ketua itu latihan satu. Apa aja ketua tetap latihan. Kalau mama ambo ketua aja kurang latihan. Itu wajib. Pokoknya segala wajib. Tidak bisa ditindak. Pengurus itu latihan. Tapi itulah keinginan dari batin lunas seseorang sebagai ketua ataupun pemimpin. Karena dia pengen mencari ada sanaknya tuh, pengen lebih baik. Itu sebenarnya dari jauh dari lubuk hati itu mendirikan ikut. Itu tujuannya. Kalau cak silaturahmi, ya kita bisa sobok kok. Dulu zamannya Pak Zuhar Anas, Emil Salim dulu, itu sama Pak Besani Arifin, Menteri Koperasi itu, jalan kok. Tapi itu terdaftar legal dulu, legal itu yang kita butuhkan, karena bisa kita nego. Nah setiap kegiatan itu kok dokumentasikan, nah itulah kita sampaikan ke Sebangkot. Di situ pun ada dana sosial nanti, gitu deh. Bisa. Mau pemerintah begitu. Jadi awak harus mengambil momen itu. Jangan orang aja, orang katakan namun saya doanya. Saya mandi, awak lah dong. Itu yang berbekas. Nah itu mama mbak, betul tak? Nah itu. Banyak pun PKDP juga begitu. Harus katakan ke Sebangkot, resmi. Kita tak boleh minder, kita tak boleh merasa rendah diri, dan kita memang orang hebat. Titik. Itu orang hebat berdiri di kaki sendiri, walaupun di kaki lima, walaupun di toko, walaupun di manapun, walaupun awak kuli, awak hidup di kaki awak sendiri. Titik. Berarti orang hebat. Orang yang nggak hebat berkepentingan semuanya pada orang lain itu nggak hebat. Walaupun berkolaborasi, berhubungan dengan orang lain itu pasti. Tapi kita adalah kita berdiri di kaki kita sendiri, berarti orang hebat. Bisa hidup di perantauan, orang hebat. Jangan minder awak. Walaupun awak mengalir atau di kampung itu mengalir pinjai awak atau peniti, itu orang hebat. Dan jangan rasa minder. Usia untuk kayu, biar aja kayu nasi kayu. Tapi kita orang hebat kok. Jadi itu semangat itu yang ambo ingin bangun, bahwasanya apapun kita adalah orang hebat. Karena kita bisa tagak kita sendiri dan itu walaupun dengan secara itunya, walaupun dengan ekonomi kita. Kalau kita makan ikan juga kok. Yang rancak tetap kita pelihara. Kalaupun kesilapan itu manusiawi, tapi bukan berarti itu disengaja. Nggak ada dong. Niat kita sama elo aja sebetulnya. Tapi kadang-kadang dari pemikiran penuh, kadang suara kita agak kare, kadang-kadang awak mencari agak membeleleng. Padahal tidak ada niat di hati sebenarnya. Nah, untuk mencairkan semua segala itu, kita malah nanti saling bersalaman, saling bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik dan dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga. Tapi dosa kita tidak terkena. Tapi sagadakan kasihannya. Tapi yang nampak sagadakan ngomong gadang pada dulu penuh sagadakan. Itu yang jadi masalah. Nah itulah membuat aku awal. Jadi dosa kadang tua dosa puluh, tapi dosa kita itu ribuan menjadi sebuah yang paling besar. Itu maksud saya. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah, dibarakahi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.